Kalau kamu menandatangani surat ini, Sari, tidak akan ada jalan kembali. Suara Rangga Prasetyo terdengar tegas, dingin, terkendali sempurna, tetapi matanya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam, campuran antara harga diri yang terluka dan ketidakpercayaan. Sari Wulandari memiliki tangan yang gemetar di dalam sarung tangan karet kuning. Dia duduk di depan meja putih bersih di rumah mewah yang sangat besar di Citraland, Surabaya, salah satu kawasan paling eksklusif di Surabaya. Ruang kerja itu diterangi cahaya alami yang masuk melalui jendela-jendela besar. Dinding bernuansa krem, perabotan mewah, pajangan emas yang tersusun rapi. Semuanya berbicara tentang kekuasaan, uang, dan kesempurnaan. Kecuali dia, dengan seragam coklat tuanya, celemek putih yang sedikit kusut dan mata yang penuh air mata, Sari tampak seperti kontras yang menyakitkan di dalam dunia itu. Di atas meja ada sebuah dokumen, surat pemecatannya, dan di dalam saku celemeknya sebuah tes pack kehamilan yang pagi itu telah mengonfirmasi apa yang dia takutkan. Dia hamil. Tapi ini bukan waktunya, bukan tempatnya, dan jelas bukan pria yang tepat untuk mengetahuinya seperti ini. Rangga mengamatinya dari kursinya dengan kemeja batik lengan panjang yang disetrika sempurna, jam tangan mewahnya berkilau di bawah cahaya, dan laptop terbuka di hadapannya, seolah-olah momen ini hanyalah gangguan kecil dalam jadwalnya. Saya tidak bisa membiarkan ketidaksetiaan di rumah saya, katanya tanpa menaikkan suara. Di sini semuanya berdasarkan kepercayaan. Sari menutup matanya. Ketidaksetiaan. 5 tahun bekerja di sana, merawat setiap sudut, bahkan merawat Zahra kecil ketika pengasuhnya sakit, datang sebelum semua orang, pulang setelah semua orang, dan sekarang dituduh tanpa bukti. Semua karena kesalahpahaman, karena rumor, karena kecurigaan yang tidak pernah diberi kesempatan untuk diklarifikasi. Air mata mulai jatuh diam-diam di atas kertas. Rangga memperhatikan getaran tangannya. Selama sedetik, hanya sedetik, sesuatu di dalam dirinya goyah. Tapi harga diri lebih kuat. Tanda tangani, Sari, saya akan membayar apa yang menjadi hakmu. Saya tidak mau ada masalah. Masalah. Kata itu menembus jantung Sari seperti pisau. Dengan gerakan lambat dia mengambil pulpen. Pada saat itu dunia seolah menjadi sunyi. Pikirannya berteriak, jantungnya berdetak kencang, dan di dalam dirinya sebuah kehidupan baru mulai terbentuk. Sebuah kehidupan yang pria itu tidak pernah membayangkan ada di dalam rahimnya. Dia menandatangani. Namanya tertera dengan tinta biru di atas kertas. Dan pada detik yang sama sesuatu yang tak terlihat pecah. Tapi yang tidak diketahui Rangga adalah bahwa itu bukan akhir, itu baru permulaan. 5 tahun kemudian, pria yang sama itu akan berlutut di hadapannya, memohon kesempatan yang sudah tidak ada lagi. Tapi sebelum sampai ke momen itu, kamu perlu mengetahui kebenaran yang tidak pernah diduga siapapun. Dan percayalah, ketika kamu mengetahuinya, kamu akan memahami mengapa tanda tangan itu mengubah lebih dari satu kehidupan selamanya. Kalau kamu suka cerita yang membuktikan bahwa hidup selalu mengembalikan apa yang kamu berikan, subscribe sekarang juga ke channel ini dan aktifkan loncengnya. Karena di sini setiap cerita punya pelajaran yang bisa menyentuh hatimu. Dan ceritakan di kolom komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Tai ingin membacanya dan mengirimkan salam untukmu di cerita berikutnya. Sekarang, mari kita kembali ke sore hari yang menentukan takdir semua orang. Sari berdiri perlahan dari kursi. Rangga kembali menatap layarnya seolah semuanya sudah selesai. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia memasukkan tangan ke saku celemeknya, mengeluarkan tes pack kehamilan kecil itu, menatapnya untuk terakhir kali. 2 garis, positif. Matanya dipenuhi air mata yang lebih dalam, bukan karena kelemahan, melainkan karena ketakutan, ketidakpastian, kesendirian. Rangga mengangkat pandangannya dengan penasaran. Apa itu? Sari tidak menjawab. Dengan jari-jari gemetar dia mematahkan tes pack itu menjadi 2. Lalu menjadi 3, dan menjatuhkannya ke dalam tempat sampah kecil di samping pintu. Suara itu, plastik yang patah, hampir tidak terdengar, tapi akan bergema 5 tahun kemudian sebagai gema yang mustahil untuk diabaikan.
Terima kasih atas kesempatannya, Pak Prasetyo, katanya dengan suara yang pecah. Saya berharap Bapak tidak pernah harus menyesali keputusan yang diambil tanpa mendengarkan kebenaran. Dan dia keluar. Pintu tertutup pelan. Rangga tetap tidak bergerak selama beberapa detik. Dia tidak tahu mengapa, tapi sesuatu dalam perpisahan itu tidak terasa seperti pengunduran diri biasa. Itu terasa seperti peringatan. Dari jendela ruang kerja dia melihatnya menyeberangi taman yang terawat sempurna. Sosok kecilnya menjauh di bawah langit mendung sore hari. Dia tidak menghentikannya, tidak bertanya, tidak ragu, karena ketika seseorang terbiasa memiliki kendali, dia tidak membayangkan bahwa dia bisa kehilangan segalanya. Malam itu Rangga makan malam sendirian, seperti biasa. Rumah itu sempurna, sunyi, tertata rapi, tapi anehnya terasa kosong. Dia tidak tahu bahwa beberapa kilometer dari sana, di sebuah kampung kecil di Tambak Sari, Surabaya, Sari berjalan di bawah hujan dengan satu tangan di atas perutnya dan hati penuh ketidakpastian. Dia tidak tahu bahwa kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya akan memiliki mata yang sama, tekad yang sama, karakter yang sama, dan apalagi membayangkan bahwa 5 tahun kemudian takdir akan memaksanya menghadapi kebenaran yang hari itu dia putuskan untuk diabaikan. Karena beberapa keputusan terlihat sederhana pada saat itu, tapi waktu selalu bertugas mengungkapkan harga sebenarnya. Dan apa yang terjadi dalam 5 tahun itu akan mengubah segalanya. Hujan turun dengan deras sore itu di Surabaya. Sari berjalan tanpa tujuan pasti, memegang tas kecilnya dengan satu tangan dan dengan tangan lainnya melindungi perutnya secara naluriah. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya kelelahan fisik, itu adalah perasaan telah dicabut dari tempat di mana dia telah memberikan 5 tahun hidupnya. 5 tahun kesetiaan, 5 tahun diam, 5 tahun pengorbanan yang tidak pernah dilihat siapapun. Jalan-jalan di kampung Peneleh, Surabaya basah, aspal berkilau di bawah lampu jalan dan bau tanah basah setelah hujan memenuhi udara. Sari tidak menangis karena pemecatan, dia menangis karena ketidakadilan, karena apa yang Rangga Prasetyo yakini dia lihat pagi itu bukanlah kebenaran. Semua dimulai seminggu sebelumnya. Di rumah keluarga Prasetyo, suasana menjadi tegang. Rangga sedang melewati masa sulit di perusahaan konstruksinya. Kontrak tertunda, investor tidak sabar, rapat tanpa henti. Wataknya menjadi lebih dingin, lebih curiga. Dan ketika sebuah amplop berisi uang menghilang dari ruang kerjanya, kecurigaan jatuh seperti bayangan pada orang yang paling tidak bisa membela diri, pembantu rumah tangga, mata rantai terlemah. Sari masuk ke ruang kerja hanya untuk membersihkan debu dari rak, seperti yang dia lakukan setiap hari Senin. Tapi kali itu, ketika dia keluar, amplop itu sudah tidak ada di tempatnya. Tidak ada yang melihatnya mengambil apapun, tapi tidak ada yang membelanya. Tuduhan itu tidak langsung, itu lebih buruk. Itu diam-diam, tatapan panjang, percakapan yang terputus ketika dia masuk, pintu yang ditutup lebih keras dari biasanya. Sampai pagi itu Rangga memanggilnya ke ruang kerja. Saya tidak mau masalah, Sari, katakan saja yang sebenarnya, katanya tanpa menatapnya langsung. Pak Prasetyo, saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan, tapi dia sudah memutuskan, karena ketika seseorang yang berkuasa curiga, dia jarang mencari bukti, dia mencari konfirmasi atas ketidakpercayanya. Saya lebih baik mengakhiri ini di sini. Dan begitulah, tanpa penyelidikan, tanpa penjelasan, tanpa kesempatan. Yang tidak diketahui Rangga adalah bahwa amplop itu tidak pernah keluar dari rumahnya. Yang mengambilnya adalah ipar laki-lakinya sendiri, Fajar Nugroho, yang sedang menanggung utang tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Tapi kebenaran itu masih jauh dari terungkap. Malam itu, di apartemen kecilnya yang hanya memiliki 2 kamar, Sari duduk di tepi tempat tidurnya. Keheningan sangat mencekam. Dia mengeluarkan dari tasnya satu-satunya kertas yang dia simpan, salinan surat pemecatannya, dan untuk pertama kalinya membiarkan rasa takut menguasainya. Dia sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa tabungan yang cukup, dan hamil. Ayah dari bayinya telah menghilang beberapa bulan lalu ketika dia mengakui berita itu. Dia tidak mau tanggung jawab, tidak mau komplikasi, dan sekarang dia juga tidak punya pekerjaan. Tapi di tengah kekacauan itu, sebuah keputusan mulai terbentuk.
Dia tidak akan mencari Rangga, tidak akan meminta penjelasan, tidak akan memohon keadilan, dia akan bangkit demi anaknya. Hari-hari berikutnya sangat berat. Dia mencari pekerjaan di restoran, di toko, di rumah-rumah yang membayar kurang dari setengah dari apa yang dia terima sebelumnya. Banyak yang menolaknya ketika memperhatikan perutnya yang baru mulai terlihat. Kami butuh seseorang yang tersedia sepanjang waktu. Kami tidak bisa mengambil risiko dengan perempuan hamil. Setiap penolakan adalah luka lagi, tapi juga percikan api, karena ketidakadilan tidak selalu menghancurkan. Terkadang membangun kekuatan yang tidak kita tahu kita miliki. Bulan-bulan berlalu. Sari mendapat pekerjaan membersihkan kantor di pusat kota Surabaya pada malam hari. Gajinya rendah, tapi cukup untuk membayar kebutuhan dasar. Di siang hari dia mengikuti kursus manajemen dasar gratis di Balai Pelatihan Kelurahan. Sementara orang lain beristirahat, dia belajar. Sementara orang lain tidur, dia bekerja. Dan setiap malam, sebelum menutup mata, dia meletakkan tangan di atas perutnya. Aku janji kita tidak akan kekurangan apapun. Kehamilan berjalan tanpa komplikasi dan pada dini hari di bulan Agustus, di bawah suara sirena ambulans yang jauh dan gumaman konstan kota, Bayu lahir. Mata gelap, rambut lebat, dan tatapan tenang yang seolah memahami segalanya. Sari menangis saat melihatnya, bukan karena kesedihan, karena tekad. 5 tahun mulai berlalu seperti hembusan napas dan pada saat yang sama seperti keabadian. Sementara itu, di rumah mewah di Citraland, kehidupan Rangga juga berubah. Perusahaannya tumbuh semakin besar. Dia muncul di majalah bisnis, memperluas kontrak, membeli properti, tapi sesuatu di dalam dirinya menjadi lebih keras, lebih kesepian. Makan malam tetap sunyi, rumah tetap sempurna, tapi tawa anak-anak yang pernah memenuhi lorongnya, tawa keponakannya Zahra yang sering berkunjung, sudah tidak sesering dulu, dan terkadang, tanpa alasan yang jelas, dia teringat tatapan Sari hari itu. Dia tidak mengerti mengapa. Bukan pertama kalinya dia memecat seseorang, tapi ini pertama kalinya dia merasakan ketidaknyamanan, seolah dia telah meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Pada suatu minggu sore, saat memeriksa arsip lama di ruang kerjanya, dia menemukan benda kecil di bawah sebuah perabot, sepotong plastik. Dia memegangnya di antara jari-jarinya. Dia tidak langsung mengenali apa itu, tapi sesuatu dalam ingatannya teraktivasi. Suara pelan, benda yang patah, sebuah perpisahan. Dia menyimpannya di laci tanpa memberikan arti penting. Dia belum siap untuk memahami. Sementara itu, Sari tidak hanya bertahan, dia berkembang. Dengan usaha keras, dia membuka bisnis kebersihan independen kecil. Dia memulainya sendirian dengan beberapa klien yang mempercayainya. Kemudian dia mempekerjakan 2 perempuan lagi, ibu tunggal seperti dirinya. Dia tidak menjanjikan kekayaan, dia menjanjikan martabat. Bayu tumbuh dikelilingi cinta, meskipun tanpa kemewahan. Dia belajar sejak dini nilai kerja keras. Dia belajar bahwa ibunya kuat. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa hidupnya terhubung dengan seorang pria yang tidak pernah membayangkan keberadaannya. Dan takdir yang diam dan sabar mulai menggerakkan bidak-bidaknya, karena beberapa kebenaran bisa disembunyikan selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah hilang. Dan ketika akhirnya terungkap, kebenaran itu tidak hanya mengungkapkan masa lalu, tapi menulis ulang masa depan. 5 tahun mungkin terlihat sedikit di kalender, tapi ketika setiap hari dijalani dengan berjuang, melindungi, dan berdiam diri, 5 tahun berubah menjadi seumur hidup. Bayu sudah berusia 4,5 tahun ketika dia mulai mengajukan pertanyaan yang Sari tahu suatu hari akan datang. Mama, mana papa? Pertama kali dia bertanya, mereka berada di dapur kecil apartemen mereka di Tambak Sari. Aroma tempe goreng yang baru matang memenuhi udara dan kipas angin berputar pelan di langit-langit, menggerakkan panas sore hari. Sari terdiam beberapa detik, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena dia tahu jawaban itu harus melindunginya tanpa berbohong. Dia berjongkok di hadapannya dan mengusap rambut gelapnya, yang sangat mirip dengan pria yang dia coba hapus dari ingatannya. Papamu tidak bersama kita, sayang, tapi kamu tidak sendirian. Mama di sini dan akan selalu ada.
Bayu mengangguk seolah penjelasan itu cukup untuk saat ini, tapi Sari tahu bahwa waktu tidak menghentikan pertanyaan dan juga tidak menghentikan kebenaran. Sementara itu, bisnis kebersihan kecilnya mulai berkembang lebih dari yang dia bayangkan. Bukan lagi hanya jasa kebersihan sederhana. Sekarang dia memiliki 5 karyawan tetap dan kontrak dengan 2 gedung perkantoran di pusat kota Surabaya. Sari tidak berteriak, tidak memaksa, tidak merendahkan, dia mendengarkan, karena dia tahu apa rasanya tidak didengarkan, dan perbedaan itu mulai menentukan takdirnya. Suatu sore, saat mengawasi salah satu kontrak baru di gedung perkantoran modern di Citraland, sesuatu menarik perhatiannya, nama di resepsionis gedung itu, Prasetyo Nrekan. Jantungnya berdegup keras di dada. Tidak mungkin. Ada ratusan perusahaan di Surabaya, tapi takdir tidak bermain dengan kebetulan. Gedung itu milik salah satu anak perusahaan dari grup bisnis Rangga Prasetyo, pria yang sama yang 5 tahun lalu memecatnya tanpa mendengarkannya. Pria yang sama yang tidak pernah tahu bahwa dia telah meninggalkan lebih dari seorang karyawan tanpa pekerjaan. Sari berdiri tak bergerak beberapa detik di depan papan nama itu. Karyawan-karyawannya tidak memperhatikan perubahan di wajahnya, tapi di dalam dirinya, masa lalu baru saja membuka pintu yang selama ini dia kunci rapat. Dia bisa menolak kontrak itu, dia bisa menghindari hubungan apapun, tapi sesuatu di dalam dirinya membisikkan hal lain. Bukan dendam, bukan balas dendam, itu adalah martabat, dia tidak punya apapun untuk disembunyikan, dia tidak berhutang apapun, dan dia tidak akan membiarkan rasa takut memutuskan untuknya lagi. Dia menandatangani kontrak itu. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa keputusan itu mulai mendekatkan dua dunia yang tidak seharusnya terpisah dengan cara seperti itu. Rangga Prasetyo juga sedang mengalami perubahan. Perusahaannya telah berkembang, ya, tapi kehidupan pribadinya telah menyusut menjadi hanya rapat, investasi, dan acara sosial di mana dia tersenyum lebih karena formalitas daripada kebahagiaan. Dia telah mencoba menjalin hubungan setelah perceraiannya dengan Dian Permata, mantan istrinya, tapi tidak ada yang berhasil. Mereka selalu mengatakan hal yang sama kepadanya, kamu tidak mampu percaya. Kata itu kembali seperti gema, percaya. 5 tahun lalu dia telah mengambil keputusan cepat, keputusan praktis, keputusan bisnis, tapi sesuatu di dalam dirinya tidak membiarkannya melupakan ekspresi Sari saat menandatangani. Tatapan itu bukan tatapan bersalah, itu tatapan kekecewaan, dan itu, anehnya, mengganggunya lebih dari hal lain manapun. Suatu malam, saat memeriksa arsip keuangan lama, akhirnya kebenaran yang selama ini terkubur muncul. Sebuah audit internal menemukan ketidakberesan dalam transfer yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Nama yang terlibat bukan nama seorang pembantu rumah tangga, melainkan nama Fajar Nugroho, ipar laki-lakinya sendiri, pria yang sama yang minggu itu memiliki akses ke ruang kerja, pria yang sama yang menghilang beberapa bulan kemudian dengan alasan peluang kerja di luar negeri. Rangga merasakan darah hilang dari wajahnya. Angka-angka tidak berbohong, tanggal-tanggalnya cocok, uang itu tidak pernah keluar dari rumah melalui tangan yang salah. Uang itu keluar melalui seseorang dari keluarganya sendiri. Keheningan di ruang kerja menjadi berat, terlalu berat. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Rangga memahami sesuatu yang harga dirinya tidak pernah izinkan dia terima sebelumnya. Dia telah memecat seorang perempuan yang tidak bersalah. Dia bersandar di meja. Mencoba mengingat setiap detail hari itu. Getaran tangannya, air mata, benda yang dia patahkan sebelum pergi, potongan plastik yang masih dia simpan di laci. Dia membukanya, memegangnya di antara jari-jarinya, mengamatinya dengan lebih teliti. Itu bukan sembarang plastik, itu adalah bagian dari tes pack kehamilan. Jantungnya berdegup keras di dada. Sebuah gambaran melintas di benaknya seperti kilat. Sari mengeluarkan sesuatu dari sakunya, menatapnya, mematahkannya, dan dia mengabaikannya. Udara seolah hilang darinya sesaat. Dia hamil hari itu. Mungkinkah? Pikiran itu menembus dirinya dengan intensitas yang tak terduga. Tapi tidak mungkin, tidak ada alasan untuk berasumsi apapun, atau begitulah dia ingin meyakinkan dirinya sendiri. Sementara itu, Bayu mulai masuk taman kanak-kanak. Dia anak yang cerdas, pengamat, tenang, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih,
karakter yang teguh, tatapan yang penuh tekad. Ketika sesuatu terasa tidak adil baginya, dia tidak diam. Suatu pagi, di halaman sekolah, dia membela teman yang diganggu anak-anak lain. Itu tidak benar, katanya dengan suara yang yakin. Sari mengamatinya dari kejauhan dan untuk pertama kalinya merasakan ketakutan. Bukan karena anaknya kuat, melainkan karena dia mulai melihat dalam dirinya sifat-sifat yang bukan hanya miliknya. Takdir tidak hanya menyatukan jalan, terkadang mengungkapkan kemiripan yang mustahil untuk diabaikan. Kontrak dengan Gedung Prasetyo Rekan mengharuskan Sari hadir seminggu sekali untuk mengawasi secara langsung. Sampai saat itu mereka belum pernah berpapasan. Perusahaan itu besar. Rangga jarang turun ke kantor operasional, tapi takdir tidak menunggu izin. Suatu sore, masalah listrik memaksa evakuasi sementara salah satu lantai. Sari ada di sana, Rangga juga. Koridor dipenuhi karyawan yang turun lewat tangga dan kemudian itu terjadi. Mereka saling bertatapan. 5 tahun terkompresi dalam 1 detik. Sari merasa lantai menghilang di bawah kakinya. Rangga tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia tidak lagi mengenakan seragam coklat tua. Dia mengenakan blazer sederhana, elegan, postur tegap, tatapan berbeda. Dia bukan lagi pembantu yang dia ingat, dia adalah seorang perempuan yang telah bertahan. Keheningan di antara mereka tidak nyaman, berat, syarat dengan masa lalu. Rangga melangkah ke arahnya. Sari. Suaranya terdengar berbeda, tidak otoriter, tidak dingin, hampir tidak yakin. Sari membalas tatapannya. Pak Prasetyo. Tidak lebih, tidak kurang. Formal, berjarak. Dia memperhatikan sesuatu yang lain, detail kecil. Seorang anak laki-laki yang menggandeng tangan salah satu karyawan, menunggu di resepsionis. Rambut gelap, mata dalam, tatapan intens. Anak itu mendongak dan selama sedetik yang terasa abadi, Rangga merasa sedang melihat cermin masa lalunya. Sesuatu di dalam dirinya bergetar, tapi dia belum tahu apa itu. Dia hanya tahu bahwa masa lalu yang dia kira sudah tertutup baru saja terbuka di hadapannya dan kali ini kebenaran tidak akan semudah itu untuk diabaikan. Suara alarm kebakaran sudah berhenti, tapi gema pertemuan itu terus bergema di benak Rangga Prasetyo. Gedung perlahan kembali normal. Para karyawan kembali ke kantor mereka. Teknisi mengonfirmasi bahwa masalah listrik hanya kecil, tapi bagi Rangga tidak ada yang kecil. Karena apa yang dia lihat di lobi bukan hanya mantan pembantu rumah tangga. Itu adalah cerminan dari sesuatu yang telah dia putuskan untuk diabaikan 5 tahun lalu. Dan sekarang sesuatu itu memiliki mata. Mata yang menatapnya tanpa takut. Mata yang seolah mengenalnya tanpa pernah melihatnya sebelumnya. Anak itu. Sari sudah pergi ketika Rangga turun kembali ke lobi. Beberapa menit kemudian dia melihat sekeliling seolah bisa menemukan jawaban di udara. Siapa perempuan itu? Dia bertanya kepada resepsionis. Bu Sari Wulandari adalah pemilik perusahaan kebersihan yang sudah kita kontrak sejak beberapa bulan lalu. Sangat efisien. Pemilik. Kata itu menghantam harga dirinya dengan cara yang aneh, bukan karena kesuksesan Sari mengganggunya, melainkan karena itu mengingatkannya pada apa yang telah dia asumsikan tentangnya, apa yang telah dia percaya tanpa bukti. Dia naik ke ruang kerjanya dengan potongan plastik itu masih membakar ingatannya. Dia menutup pintu, duduk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama berhenti bertindak sebagai pengusaha dan mulai berpikir sebagai seorang laki-laki. Dia membuka laci, mengeluarkan potongan kecil tespek kehamilan itu, mengamatinya dengan seksama. Garis merah muda masih terlihat, samar tapi jelas. Dia menarik napas dalam. 5 tahun, 5 tahun keheningan. Jika dia hamil hari itu, dari siapa? Di mana anak itu sekarang? Dan mengapa tatapan itu terasa begitu familiar? Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia berlebihan. Bisa jadi kebetulan, bisa jadi imajinasi, tapi sesuatu di dalam dirinya, sebuah intuisi yang jarang salah dalam bisnis, mengatakan bahwa ada lebih banyak, jauh lebih banyak. Malam itu Rangga tidak bisa tidur. Gambaran-gambaran itu berulang terus-menerus. Sari menandatangani, mematahkan tespek,
Kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum pergi. Saya berharap Bapak tidak pernah harus menyesali keputusan yang diambil tanpa mendengarkan kebenaran. Dia tidak pernah mendengarkannya dan sekarang kebenaran itu tumbuh di hadapannya. Keesokan paginya dia menelepon bagian hukum. Saya perlu memeriksa kontrak lama untuk pekerja rumah tangga, terutama berkas Sari Wulandari. Beberapa jam kemudian berkas itu ada di hadapannya. Data dasar, alamat lama, kontak, tapi tidak lebih. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada catatan lain. Dia telah menghilang dari hidupnya seolah tidak pernah ada, kecuali bahwa sekarang dia telah kembali dan bukan seperti dulu. Sementara itu, Sari menyetir kembali ke Tambak Sari dengan tangan yang teguh di setir, tapi jantung yang berdebar kencang. Dia tidak mengharapkan untuk melihatnya. Dia telah membayangkan momen itu berkali-kali. Dia telah melatih kemungkinan kata-kata, celaan, ketidakpedulian, ironi. Tapi ketika dia berhadapan dengannya, dia hanya merasakan satu hal, ketenangan. Dia tidak membutuhkan persetujuannya, tidak membutuhkan permintaan maafnya. Dia telah membangun sesuatu miliknya sendiri. Dia telah membesarkan anaknya sendirian, dia telah bertahan, dan itu membuatnya lebih kuat dari kebencian manapun. Bayu duduk di belakang menggambar di buku tulis. Mama, pria itu teman Mama. Sari melihat melalui kaca spion. Dulu dia bos Mama, sudah lama sekali. Dia agak mirip denganku, kata Bayu dengan polos. Sari merasakan tenggorokannya tercekat. Banyak orang yang mirip, sayang. Tapi dia tahu kemiripan itu bukan kebetulan. Bayu berusia 5 tahun. 5 tahun sejak pemecatan itu, tanggalnya terlalu cocok. Dan meskipun dia tidak pernah mengonfirmasinya kepada siapapun, meskipun dia tidak pernah mencari Rangga, dia tahu di dalam hatinya bahwa ada kemungkinan yang membuatnya takut sekaligus menguatkannya. Jika suatu hari kebenaran terungkap, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut apa yang telah dia bangun. 2 hari kemudian, Rangga mengambil keputusan. Dia tidak bisa hidup dengan keraguan. Dia meminta asistennya untuk mengatur pertemuan formal dengan perusahaan kebersihan untuk membahas perpanjangan kontrak tahunan, alasan profesional, tapi niatnya lain. Ketika Sari menerima telepon itu, dia langsung memahami bahwa itu bukan kebetulan. Dia menerima. Dia tidak akan lari. Dia bukan lagi perempuan yang menandatangani sambil menangis. Dia adalah perempuan yang tahu cara membalas tatapan. Pada hari pertemuan, langit cerah di atas Surabaya. Sari memilih blazer biru dongker yang sederhana dan elegan. Dia mengikat rambutnya dalam sanggul rendah yang sederhana, tidak mencolok, tidak rapuh. Dia masuk ke gedung dengan langkah tegap. Rangga menunggunya di ruang rapat. Ketika pintu tertutup dan mereka hanya berdua, udara berubah. Terima kasih sudah datang, Sari. Ini bagian dari kontrak, Pak Prasetyo. Dia memperhatikan formalitas itu, jarak itu, profesionalisme yang sempurna, tapi dia juga memperhatikan sesuatu yang lain, kepercayaan diri yang sebelumnya tidak ada. Mereka membahas angka-angka, berbicara tentang kinerja, tentang standar kualitas, semuanya benar, semuanya sempurna. Sampai Rangga meletakkan pulpen di atas meja. Ada sesuatu lagi yang ingin saya tanyakan. Sari membalas tatapannya tanpa berkedip. Saya dengarkan. Rangga menarik napas dalam. Hari itu, 5 tahun lalu, Anda sedang hamil. Keheningan itu mutlak, berat, definitif. Sari tidak menunjukkan keterkejutan, hanya jeda, sebuah keputusan internal. Itu bukan urusan Bapak lagi, Pak Prasetyo. Jawaban itu tegas, tapi tidak agresif. Rangga merasakan pukulan itu. Saya perlu tahu kebenarannya. Kebenaran tidak menarik minat Bapak 5 tahun lalu. Kalimat itu adalah cermin dan kali ini Rangga tidak bisa mengalihkan pandangan. Saya salah, akunya akhirnya. Kata-kata itu seolah lebih berat dari negosiasi miliaran rupiah manapun. Sari mengamatinya dalam diam. Ini pertama kalinya dia mendengarnya mengakui kesalahan. Itu tidak mengubah masa lalu, katanya. Mungkin tidak,
tapi bisa mengubah masa depan. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang di dada karena dia memahami apa yang dia isyaratkan dan memahami risikonya. Bayu bukan bidan di papan bisnis, dia adalah anaknya, dunianya. Anak saya punya kehidupan yang stabil, katanya akhirnya. Dia tidak butuh kebingungan. Rangga merasakan kata anak tenggelam ke dalam dirinya. Dia tidak bertanya langsung, tapi konfirmasi itu tersirat. 5 tahun. 5 tahun tanpa mengetahui. 5 tahun tanpa bertanggung jawab. Apakah dia anak saya? Tanyanya akhirnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sari membalas tatapannya dan di matanya tidak ada kebencian. Yang ada adalah kebenaran. Itu sesuatu yang seharusnya Bapak tanyakan sebelum memecat saya tanpa mendengarkan saya. Keheningan kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini bukan keheningan kosong. Itu adalah keheningan yang mengandung sebuah pengungkapan yang siap bernapas, karena kebenaran ketika akhirnya terungkap tidak meminta izin. Dan Rangga akan segera memahami bahwa beberapa keputusan tidak hanya menghabiskan uang, tapi menghabiskan waktu, menghabiskan ikatan. Menghabiskan tahun-tahun yang tidak pernah kembali. Dan apa yang akan terjadi setelahnya tidak hanya akan mengubah hidupnya, tapi akan mengubah takdir seorang anak yang belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti sebuah vonis. Apakah dia anak saya? Rangga hampir tidak mengenali suaranya sendiri saat mengucapkannya. Suaranya tidak lagi tegas, tidak lagi otoriter, terdengar rentan. Sari tidak langsung menjawab. Dia menatapnya seolah sedang menilai bukan hanya pertanyaannya, tapi pria yang mengajukannya. 5 tahun lalu, dia tidak mau mendengarkannya. Hari ini dia menginginkan jawaban, tapi jawaban tidak selalu datang sesuai urutan yang diinginkan. Anak saya bukan urusan bisnis, kata Sari akhirnya dengan ketenangan yang melumpuhkan segala upaya tekanan. Dia bukan angka. Dia bukan kesalahan, bukan masalah yang harus dipecahkan. Rangga menundukkan pandangannya sesaat. Dia tidak terbiasa tidak mengendalikan percakapan, tapi kali ini bukan negosiasi. Ini sesuatu yang jauh lebih halus. Saya tidak ingin menyelesaikan apapun sebagai pengusaha, katanya dengan kejujuran yang tak terduga. Saya ingin memahami. Sari menarik napas dalam. Dia bisa berbohong, bisa menghindar, bisa menutup pintu itu selamanya, tapi dia juga tahu bahwa hidup melarikan diri dari kebenaran tidak pernah menjadi gayanya. Ya, katanya akhirnya, satu kata saja, cukup untuk mengubah poros dunia Rangga. Ya. Udara seolah meninggalkan ruangan, suara-suara dari luar padam, dan selama beberapa detik yang tak berujung, Rangga tidak bisa bergerak. Seorang anak, dia punya anak. 5 tahun, 5 tahun tumbuh tanpa mengetahui tentangnya. 5 tahun di mana dia tidak hadir, tidak saat kelahiran, tidak saat langkah pertama, tidak saat kata-kata pertama. Dia merasakan pukulan di dada, sesuatu yang lebih dalam dari keterkejutan. Rasa bersalah. Rasa bersalah yang mentah, tanpa hiasan. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Tanyanya dengan suara yang pecah. Sari menatapnya tanpa ragu. Saya sudah mencoba hari itu. Ingatan kembali seperti kilat. Tes pack kehamilan, suara saat patah, perpisahan. Dan dia, terlalu angkuh untuk mendengarkan. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu runtuh. Sari melanjutkan tanpa dendam, tapi tanpa melembutkan kebenaran. Saya tidak butuh uangmu. Saya butuh kamu mempercayai saya. Tapi kamu memilih untuk percaya pada kecurigaan daripada 5 tahun kerja jujur. Rangga merasa setiap kalimat adalah cermin yang menyakitkan. Karena itu benar, dia telah bertindak cepat, dingin, defensif, dan tidak pernah memverifikasi apapun, tidak pernah meminta bukti, tidak pernah menyelidiki melampaui intuisinya yang terluka. Uang yang hilang bukan saya yang mengambilnya, tambah Sari dengan tegas. Bapak tahu sekarang, kan? Rangga mengangguk perlahan. Ya, saya tahu. Nama Fajar kembali ke benaknya dengan kepahitan. Dia telah melindungi orang yang salah dan menuduh orang yang benar. Ironi itu kejam. Bayu berusia 5 tahun,
Lanjut Sari mengucapkan nama itu dengan lembut. Dia cerdas, mulia, punya karakter. Rangga mengulang nama itu dalam hati. Bayu, anaknya, punya nama, punya cerita, punya kehidupan, dan dia bukan bagian darinya. Saya ingin mengenalnya, katanya dengan urgensi yang tidak dia tahu ada dalam dirinya. Sari menatapnya lekat-lekat dan di sanalah untuk pertama kalinya muncul sesuatu yang berbeda di matanya. Ketakutan. Bukan untuk dirinya, untuk anaknya. Tidak sesederhana itu. Dia anak saya. Dia anak saya juga, jawabnya dengan tegas. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tapi sekarang penuh dengan ketegangan emosional karena ini bukan soal harga diri, bukan soal uang, bukan soal kekuasaan. Ini tentang seorang anak dan keseimbangan dunianya. Malam itu, Rangga kembali ke rumahnya di Citraland dengan perasaan bahwa semua yang telah dia bangun tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah dia kehilangan. Rumah mewah itu sempurna seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya dia merasakannya terlalu besar, terlalu kosong. Dia menuangkan segelas kopi hitam, tapi membiarkannya tak tersentuh di atas meja. Dia berjalan di sepanjang lorong, memandangi dinding-dinding, membayangkan seorang anak berlari di sana, seorang anak dengan tatapannya, dengan tekadnya, seorang anak yang tidak pernah dia gendong. Rasa bersalah itu tidak abstrak, punya wajah, punya nama. Bayu. Dia membuka lagi laci itu dan memegang potongan tes pack itu. 5 tahun tersimpan, 5 tahun terabaikan. Sekarang dia memahami bahwa benda kecil itu bukan sekadar plastik, itu adalah peringatan yang dia putuskan untuk tidak didengarkan. Dia duduk di sofa dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama membiarkan beban keputusannya menembus dirinya tanpa perlawanan. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan sekarang. Sementara itu, di Tambak Sari, Sari duduk di tepi tempat tidur Bayu, mengamatinya tidur. Napasnya yang tenang memenuhi kamar kecil itu. Kipas angin berputar pelan, dunia tampak damai, tapi di dalam dirinya ada badai. Dia telah mengatakan kebenaran dan sekarang masa depan tidak pasti. Dia tidak takut kehilangan anaknya. Dia takut kekuasaan Rangga akan mengganggu keseimbangan yang begitu sulit dia bangun. Bayu punya kestabilan, teman-teman, rutinitas, cinta. Dia tidak butuh kemewahan, tidak butuh rumah mewah, dia butuh keamanan emosional, dan dia tidak akan membiarkan siapapun merusak itu. Namun, dia juga tidak bisa menyangkal bahwa seorang anak berhak mengenal ayahnya. Konflik itu merobek dirinya. Bukan soal harga diri, ini soal perlindungan. 2 hari kemudian, Rangga meminta tes DNA, bukan karena ketidakpercayaan, melainkan karena dia tahu dia membutuhkan kepastian formal sebelum mengambil langkah apapun. Ketika dia mengajukannya kepada Sari, dia melakukannya dengan hormat. Bukan karena meragukan kamu, jelasnya, ini untuk bertanggung jawab dengan benar. Sari memikirkannya beberapa detik. Dia tidak punya apapun untuk disembunyikan. Baiklah, jawabnya. Hasilnya akan memakan waktu 2 minggu. 2 minggu di mana ketegangan tumbuh seperti bayangan, Rangga mulai menyelidiki kehidupan Bayu secara diam-diam, bukan untuk mencampuri, melainkan untuk mengenal. Dia menemukan bahwa Bayu adalah siswa yang baik, bahwa dia membela anak-anak lain, bahwa dia memiliki kemudahan dalam matematika. Satu detail membuatnya bergidik. Dalam sebuah pertemuan sekolah baru-baru ini, ketika ditanya ingin jadi apa saat besar nanti, Bayu menjawab, saya ingin membangun gedung yang bertahan lama. Rangga merasakan merinding saat mendengar itu. Darah tidak hanya diwariskan dalam sifat fisik, tapi diwariskan dalam dorongan, dalam kecenderungan, dalam mimpi. Potongan-potongan mulai menyatu. Dan ketika akhirnya hasil tes tiba, Rangga sudah tahu jawabannya. 99,9% kemungkinan paternitas. Kertas itu gemetar di tangannya. Bukan karena keraguan, karena kenyataan. Dia adalah anaknya. Dan sekarang pertanyaannya bukan apakah dia anaknya. Pertanyaannya adalah apakah dia layak menjadi bagian dari hidupnya. Karena mengakui kesalahan adalah tindakan kerendahan hati.
Tapi memperbaiki 5 tahun ketidakhadiran, itu membutuhkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan Rangga akan segera menemukan bahwa tantangan sebenarnya bukan biologis, melainkan emosional. Amplop putih dengan hasil tes itu tergeletak di meja Rangga seolah beratnya bertonton, 99,9%. Tidak ada ruang untuk keraguan, tidak ada ruang untuk interpretasi, tidak ada jalan keluar emosional. Bayu adalah anaknya. 5 tahun, 5 ulang tahun, 5 lebaran, 5 hari pertama sekolah, 5 tahun ketidakhadiran. Rangga membiarkan tubuhnya jatuh ke sandaran kursi. Dia menatap langit-langit ruang kerja, langit-langit yang sama di mana dia mengambil keputusan yang mengubah arah 3 kehidupan. Sari benar. Itu bukan sekadar pemecatan, itu adalah kehancuran. Itu adalah tindakan ketidakpercayaan yang mendorong seorang perempuan hamil menghadapi dunia sendirian. Dan sekarang dunia memaksanya untuk melihat dirinya tanpa filter. Dia mengambil telepon, menghubungi nomor Sari. Dia menjawab pada dering ketiga. Ya, saya sudah dapat hasilnya. Hening. Saya sudah menduganya, jawabnya dengan ketenangan yang kontras dengan kekacauan di dalam diri Rangga. Positif. Jeda lagi. Bukan kejutan, itu konfirmasi. Apa yang mau kamu lakukan sekarang? Tanya Sari. Tidak ada celaan dalam suaranya, hanya kejelasan. Rangga menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak punya rencana strategis, tidak ada peta jalan, tidak ada penasihat hukum, tidak ada dewan bisnis. Saya ingin mengenalnya, katanya akhirnya. Tapi dengan ketentuanmu. Kalimat terakhir itu bukan kebetulan, itu disengaja, dan Sari menyadarinya. Saya tidak akan membiarkan hidupnya berubah dalam semalam, jawabnya. Saya tidak akan mengeksposnya pada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Saya tidak ingin merebutnya darimu, Rangga cepat menjelaskan. Saya ingin mengambil tanggung jawab saya. Sari menutup matanya sesaat. Tanggung jawab, kata yang besar, kata yang berat. Kalau begitu mulailah pelan-pelan, katanya akhirnya, tanpa janji berlebihan, tanpa kemunculan dramatis, tanpa mencoba membeli kasih sayangnya. Rangga memahami peringatan itu. Dia tidak bisa datang dengan hadiah mahal, tidak bisa memaksakan kehadiran, tidak bisa memperkenalkan diri sebagai ayah tanpa pernah menjadi bagian dari prosesnya. Dia harus mendapatkan hak itu. Pertemuan pertama disepakati pada hari Sabtu sore di Taman Bungkul, tempat terbuka, netral, tanpa tekanan. Rangga tiba lebih awal. Dia berpakaian sederhana, tanpa kemeja batik formal, tanpa jam tangan mewah. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa tidak percaya diri. Dia memperhatikan anak-anak berlarian di sekitarnya, mendengar tawa. Dia mengamati para ayah membungkuk untuk mengikat tali sepatu atau mendorong ayunan, pemandangan yang selalu dia lihat dari jauh, sampai akhirnya dia melihat mereka. Sari berjalan menggandeng tangan Bayu. Anak itu mengenakan kaos biru dan topi kecil. Dia berjalan dengan percaya diri, dengan rasa ingin tahu. Rangga merasakan tenggorokannya tercekat. Itu adalah anaknya. Bukan sebuah gagasan, bukan sebuah kemungkinan. Seorang anak nyata yang bernapas, tersenyum. Sari mendekati lebih dulu. Bayu, ini Rangga. Dia seorang teman. Dia tidak mengatakan ayahmu. Belum. Bayu mendongak. Dia mengamati Rangga tanpa takut, tanpa penolakan, hanya rasa ingin tahu. Halo, kata anak itu. Suaranya lembut, tapi tegas. Rangga harus menahan dorongan untuk memeluknya. Halo, Bayu, jawabnya sambil berusaha agar suaranya tidak gemetar. Anak itu memiringkan kepalanya sedikit. Kamu orang dari gedung besar itu. Rangga berkedip terkejut. Ya, saya bekerja di sana. Mama bilang harus mengerjakan pekerjaan dengan baik supaya hasilnya bertahan lama. Rangga menatap Sari sedetik. Nasihat itu bukan kebetulan. Itu adalah ajaran yang konsisten, mengerjakan sesuatu dengan baik meskipun tidak ada yang melihat.
Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, sekolah, sepak bola, gambar. Bayu menyebutkan bahwa dia suka gedung-gedung tinggi. Saya suka membayangkan bagaimana gedung itu bisa berdiri, jelasnya. Semuanya harus terhubung dengan baik, kalau tidak akan runtuh. Rangga merasa kalimat itu bukan hanya tentang arsitektur, tapi tentang ikatan, tentang keputusan, dan dia tahu bahwa kesalahannya adalah memutus sesuatu yang fundamental. Pertemuan itu berlangsung 1 jam tanpa drama, tanpa pengungkapan, tanpa pengakuan, tapi sesuatu berubah. Bayu belum tahu siapa Rangga sebenarnya, tapi Rangga sudah tahu siapa yang ingin dia jadi. Bukan pengusaha, bukan pria berkuasa, seorang ayah. Minggu-minggu berikutnya adalah pembangunan yang lambat. Rangga mulai mengunjungi taman setiap Sabtu. Dia bermain dengan Bayu, mendengarkannya, menjawab pertanyaan. Dia tidak pernah memaksakan kedekatan, tidak pernah mencoba memaksakan otoritas, dan sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Bayu mulai mencarinya. "Kamu datang Sabtu, Rangga?" Dia tidak mengatakan papa, tapi dia menunggunya. Suatu hari, saat mereka menggambar di meja taman, Bayu mendongak dan bertanya, "Kenapa kamu tidak ada sebelumnya?" Pertanyaan itu jatuh langsung, tanpa tuduhan, tanpa kemarahan, hanya kebenaran seorang anak. Rangga menatap Sari. Dia tidak ikut campur. Ini adalah momennya. "Saya melakukan kesalahan sejak lama," katanya dengan jujur. "Saya tidak mendengarkan sesuatu yang penting." Bayu mengamatinya dalam diam. "Dan sekarang kamu mendengarkan." Kepolosan bisa sangat tepat sasaran. "Ya?" jawab Rangga. "Sekarang iya." Bayu mengangguk. Dia tidak butuh penjelasan rumit lagi. Anak-anak memahami masa kini lebih baik daripada masa lalu. Suatu sore, setelah beberapa minggu pertemuan, Sari memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengatakan kebenaran yang utuh. Dia mendudukkan Bayu di sofa kecil di ruang tamu. Rangga juga ada di sana. Udara dipenuhi kegugupan. "Bayu," mulai Sari. "Rangga bukan hanya teman." Anak itu menatap mereka bergantian. "Dia papamu." Keheningan membentang. Bayu sedikit mengerutkan keningnya. Dia tidak menangis, tidak berteriak, tidak bereaksi seperti di film. Dia berpikir, menatap Rangga. "Itu benar?" "Ya," jawabnya tanpa basa-basi. "Saya papamu." Bayu menundukkan pandangannya. Dia memproses informasi itu. "Kenapa kamu tidak ada?" Pertanyaan itu kembali, kali ini lebih dalam. Rangga tidak mencari alasan. "Karena saya salah dan butuh waktu untuk memahaminya." Bayu mengamatinya beberapa detik lagi dan kemudian melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia berdiri, berjalan ke arahnya, dan memeluknya. Bukan pelukan yang erat, singkat, tapi cukup untuk meruntuhkan 5 tahun jarak. Sari merasa hatinya meluap. Bukan pengampunan otomatis, bukan akhir bahagia instan, ini adalah awal yang sesungguhnya. Malam itu Rangga kembali ke rumahnya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama tidak merasakannya kosong karena sekarang dia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari pencapaiannya, kesempatan kedua. Tapi dia juga tahu bahwa penebusan tidak dinyatakan, tapi dibuktikan. Dan dia bersedia membuktikannya karena kebenaran yang utuh sudah terungkap dan kali ini dia tidak berniat mengabaikannya. Pelukan Bayu singkat, tapi bagi Rangga itu berarti sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh kontrak miliaran rupiah manapun. Sebuah kesempatan. Bukan pengampunan, bukan pelupaan. Itu adalah pintu yang baru sedikit terbuka dan dia tahu bahwa melewatinya membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan konsistensi. Bulan-bulan pertama tidak sempurna. Bayu mulai memanggilnya papa dengan malu-malu, seperti mencoba kata itu di mulutnya. Awalnya dia mengatakannya dengan suara pelan, lalu semakin alami, sampai suatu hari di tengah tawa di taman, dia berteriak, "Papa, lihat!" Rangga merasa dunia berhenti sedetik. Papa. Kata yang sederhana, tapi penuh makna.
Sari mengamati dari kejauhan, bukan karena ketidakpercayaan, melainkan karena perlindungan. Dia tidak ingin ikut campur, tapi juga tidak akan membiarkan Bayu membangun harapan yang rapuh. Rangga mulai terlibat secara nyata. Dia menghadiri pertemuan sekolah. Dia duduk di tribun selama pertandingan sepak bola anak-anak. Dia mendengarkan Bayu menjelaskan dengan antusias bagaimana dia membayangkan gedung-gedung dengan jembatan tak terlihat yang menghubungkannya. Suatu hari, dalam pameran sekolah, Bayu mempresentasikan sebuah gambar. Itu adalah gedung besar dengan banyak jendela dan 3 sosok berpegangan tangan di depan pintu masuk. Gurunya tersenyum. "Siapa mereka?" Bayu menjawab dengan alami, "Mama saya, papa saya, dan saya." Rangga merasakan campuran kebanggaan dan kepedihan, karena gambar itu mewakili sesuatu yang masih dalam pembangunan. Mereka bukan keluarga tradisional, tidak tinggal bersama, tidak berbagi atap, tapi mereka berbagi sesuatu yang lebih penting, keputusan untuk mencoba. Namun, tidak semuanya mudah. Lingkungan juga bereaksi. Beberapa ibu di sekolah mulai berbisik-bisik. Beberapa kenalan Rangga mempertanyakan skandalnya, seorang anak tersembunyi selama 5 tahun dengan mantan pembantu rumah tangga. Rangga mendengar komentar yang dulu akan diabaikan, tapi sekarang tidak bisa, karena kata-kata itu tidak lagi hanya memengaruhi citranya, tapi memengaruhi anaknya. Suatu malam, selama jamuan makan bisnis, seorang rekan menyindir dengan nada mengejek. "Saya rasa sekarang kamu lebih berhati-hati dengan pembantu rumah tangga." Komentar itu memancing tawa yang tidak nyaman. Rangga meletakkan garpunya di atas piring. Dia menatap langsung pria itu. "Saya melakukan kesalahan bertahun-tahun lalu," katanya dengan tegas, "dan orang yang saya tuduh secara tidak adil sekarang adalah ibu dari anak saya. Kalau ada yang mau bicara, bicaralah dengan hormat." Keheningan langsung menyelimuti. Untuk pertama kalinya dia tidak membela reputasinya. Dia membela martabat Sari, dan itu menandai perubahan yang nyata. Sari juga menghadapi konflik internalnya sendiri. Dia tidak terbiasa berbagi keputusan. Dia telah menjadi ibu sekaligus ayah selama 5 tahun. Sekarang dia harus belajar memberikan ruang. Suatu sore, Bayu pulang dengan bersemangat. "Papa bilang aku boleh mengunjungi kantornya yang besar hari Jumat." Sari merasakan sedikit tusukan di dada, bukan karena cemburu, melainkan karena takut. Dunia Rangga berbeda, lebih gemerlap, lebih luas, lebih menggoda, tapi dia mengingat sesuatu yang telah dia pelajari dengan susah payah. Cinta tidak diukur dari persaingan, tapi dari stabilitas. "Boleh," jawabnya dengan senyum lembut. "Tapi nanti ceritakan semuanya ke Mama." Kunjungan ke kantor itu sangat berkesan. Bayu berjalan dengan mata terbuka lebar penuh kekaguman. Dia mengamati denah-denah, maket-maket, gedung-gedung miniatur. Rangga membawanya ke ruang kerjanya, ruang kerja yang sama di mana 5 tahun lalu dia memecat Sari. Sesaat ingatan itu menghantamnya, tapi sekarang pemandangannya berbeda. Bayu duduk di kursi besar, memutar pelan, tertawa. "Di sini kamu bekerja?" "Ya." "Di sini kamu melakukan kesalahan?" Pertanyaan itu langsung. Rangga tersenyum dengan jujur. "Ya. Disinilah tempatnya." Bayu menatapnya dengan berpikir. "Kalau begitu bagus kalau sekarang kamu sedang memperbaiki semuanya." Anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk menyederhanakan yang rumit, memperbaiki semuanya. Itulah tepatnya yang sedang dia coba lakukan. Tapi tantangan sebenarnya datang beberapa bulan kemudian, sebuah konflik di sekolah. Seorang anak yang lebih besar mulai mengejek Bayu karena punya 2 rumah dan karena jadi anak bos. Bayu pulang ke rumah dengan bingung. Apa punya 2 rumah itu buruk? Sari memeluknya. "Tidak, sayang. Yang buruk adalah tidak punya cinta." Malam itu Rangga berbicara dengannya. "Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan," jelasnya. "Tapi kamu bisa memutuskan siapa dirimu." Bayu mengangguk. "Aku kuat," jawabnya. "Ya, memang.
Rangga kemudian memahami bahwa menjadi ayah bukan hanya hadir, tapi menemani, membimbing, mendengarkan. Seiring waktu mereka mulai merayakan hari-hari penting bersama, ulang tahun, lebaran, hari-hari biasa yang berubah menjadi kenangan. Rangga tidak mencoba menggantikan usaha Sari. Dia melengkapinya, menghormati keputusannya, berkonsultasi, bertanya, dan sesuatu yang tak terduga mulai berkembang. Bukan romansa instan, bukan rekonsiliasi yang dipaksakan, rasa hormat. Suatu malam, setelah pertemuan sekolah, Rangga mengantar Sari sampai ke pintunya. "Terima kasih sudah tidak menutup pintu untukku," katanya dengan suara pelan. Sari menatapnya lama. "Bukan untuk kamu saya melakukannya," jawabnya dengan tulus. "Saya melakukannya untuk dia." Rangga mengangguk. "Saya tahu." Tapi dalam tatapan mereka ada sesuatu yang lebih. Bukan masa lalu, bukan rasa bersalah, itu adalah kemungkinan akan sesuatu yang baru. Perubahan sejati tidak terjadi dalam satu gerakan besar. Itu terjadi dalam hal-hal kecil, dalam Sabtu-Sabtu yang konsisten, dalam panggilan telepon sebelum tidur, dalam percakapan yang tidak nyaman tapi jujur. Rangga berhenti menjadi pria yang bereaksi cepat. Dia menjadi pria yang mendengarkan terlebih dahulu. Dan Sari berhenti menjadi perempuan yang terluka. Dia menjadi perempuan yang mengizinkan pembangunan kembali tanpa melupakan. Bayu tumbuh di tengah transformasi itu. Dan suatu hari, saat mereka bertiga berjalan di Taman Bungkul, tempat yang sama dengan pertemuan pertama, Bayu menggenggam tangan mereka, satu di masing-masing sisi. "Begini sudah pas," katanya. Dan Rangga memahami sesuatu yang butuh 5 tahun untuk dia pelajari. Ini bukan tentang mengendalikan segalanya, ini tentang menjaga apa yang penting. Tapi masih ada satu percakapan yang tertunda, percakapan yang akan menentukan masa depan mereka bertiga. Dan percakapan itu akan segera tiba. Percakapan yang tertunda itu tiba pada suatu minggu sore yang tenang. Tidak ada badai, tidak ada drama, tidak ada teriakan, hanya sebuah meja kecil, 3 cangkir kopi tubruk dan segelas es coklat untuk Bayu. Serta sebuah keputusan yang harus diambil dengan kedewasaan. Sari tahu bahwa ikatan antara Rangga dan Bayu sudah tidak lagi rapuh, itu nyata. Ada konsistensi, ada kehadiran, ada komitmen, tapi masih perlu mendefinisikan sesuatu yang penting, bagaimana masa depan akan berjalan. Bayu sedang di lantai membangun menara dengan balok kayu mainan. Rangga mengamatinya dengan senyum tipis. Sari menarik napas dalam. "Kita perlu bicara," katanya dengan tenang. Rangga mengangguk. "Saya tahu." Bayu mendongak. "Ini sesuatu yang buruk?" "Tidak, sayang," jawab Sari. "Ini sesuatu yang penting." Rangga sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. "Bayu, Papa ingin bertanya sesuatu." Anak itu menatapnya dengan perhatian. "Kamu mau menghabiskan beberapa akhir pekan bersama Papa di rumah Papa?" Hening. Itu bukan usulan impulsif. Bukan tuntutan. Itu adalah undangan. Bayu berpikir beberapa detik. "Mama juga ikut?" Sari tersenyum lembut. "Tidak selalu, tapi kamu selalu tahu di mana Mama." Anak itu menatap Rangga lagi. "Kalau aku tidak suka?" Rangga menjawab tanpa ragu. "Kalau begitu kita ubah. Tidak ada yang wajib. Yang penting kamu merasa aman." Bayu menundukkan pandangannya ke balok-baloknya. "Aku mau coba." Sari merasakan campuran emosi dan rasa pusing. Dia tidak kehilangan anaknya, dia sedang memperluas dunianya, dan itu juga adalah cinta. Akhir pekan pertama di rumah Citraland terasa aneh. Rumah mewah yang sebelumnya terasa dingin mulai bertransformasi. Rangga meminta agar sebuah kamar disesuaikan, bukan dengan kemewahan berlebihan, bukan dengan kemegahan, tapi dengan kehangatan, foto-foto, buku-buku, mainan, warna-warna. Bayu berjalan di sepanjang lorong dengan rasa ingin tahu, tapi tanpa kekaguman berlebihan, karena dia telah belajar sesuatu yang penting. Nilai bukan terletak pada besarnya rumah, tapi pada siapa yang menunggumu di dalamnya.
Suatu malam, saat mereka menonton film di ruang tamu yang besar, Bayu duduk nyaman di sampingnya. "Papa," kata itu sudah tidak lagi malu-malu, sudah alami. "Ya, kamu menyesal?" Rangga menatapnya terkejut. "Menyesal tentang apa?" "Tidak mendengarkan Mama." Kejujuran anak-anak kembali menembusnya. Rangga tidak berusaha melembutkan kebenaran. "Ya, saya menyesal." Bayu mengamatinya beberapa detik lagi. "Kalau begitu tidak apa-apa." "Tidak apa-apa?" "Ya, karena sekarang kamu mendengarkan." Kalimat itu lebih kuat dari pengampunan formal manapun. Sari juga melewati prosesnya sendiri. Akhir pekan sendirian memang sunyi, tapi tidak kosong. Dia tahu anaknya baik-baik saja, dan perlahan dia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Rangga. Bukan pria arogan yang memecatnya, melainkan pria yang belajar, pria yang meminta maaf tanpa alasan, yang mengambil tanggung jawab tanpa memaksakan syarat. Suatu sore, saat Bayu tidur di rumah Citraland, Rangga mengajak Sari makan malam di teras, bukan sebagai pasangan, bukan sebagai kewajiban, sebagai dua orang dewasa yang berbagi sesuatu yang tak ternilai. Mereka berbicara tentang masa lalu, tanpa teriakan, tanpa celaan. "Saya tidak bisa mengubah apa yang saya lakukan," kata Rangga dengan tulus, "tapi saya bisa memastikan untuk tidak mengulanginya." Sari menatapnya lama. "Apa yang kamu lakukan memaksa saya menjadi lebih kuat," jawabnya. "Tapi saya tidak berterima kasih atas rasa sakitnya. Saya bersyukur atas apa yang kita pelajari setelahnya." Ada kebenaran dalam kata-kata itu. Mereka tidak meromantisasi penderitaan, mereka mengakui transformasi. Seiring waktu, hubungan di antara mereka berkembang tanpa terburu-buru, tanpa janji dramatis. Mereka belajar berkomunikasi, memutuskan bersama, menghormati batasan. Itu bukan kembalinya cinta secara otomatis, itu adalah bangunan baru, lebih sadar, lebih dewasa, lebih jujur. Dan Bayu tumbuh melihat sesuatu yang mendasar, bahwa kesalahan tidak mendefinisikan selamanya, bahwa orang bisa berubah, bahwa harga diri bisa diruntuhkan, bahwa kerendahan hati bisa membangun kembali. 5 tahun lalu, seorang perempuan yang menangis menandatangani surat pemecatannya, mematahkan tes P kehamilan dan keluar di bawah langit mendung, percaya bahwa dia telah kehilangan segalanya. Tapi hidup tidak berakhir di sana, karena apa yang tampak seperti kekalahan adalah awal dari kekuatan yang tidak bisa direbut siapapun darinya. Dan pria yang percaya dia mengendalikan segalanya belajar bahwa kepemimpinan sejati dimulai ketika seseorang mengakui bahwa dia salah. Suatu sore di musim kemarau, mereka bertiga kembali ke Taman Bungkul, tempat yang sama dengan pertemuan pertama, bangku yang sama, danau yang sama memantulkan langit. Bayu berlari beberapa meter di depan. Rangga dan Sari berjalan lebih pelan. "Kamu sadar?" kata Rangga dengan suara pelan. "Sadar apa?" "Bahwa hari itu di ruang kerja adalah hari terburuk dalam hidup saya dan juga awal dari perubahan yang saya butuhkan." Sari menatapnya dengan tenang. "Keputusan yang tidak adil selalu punya konsekuensi. Bedanya adalah apa yang kita lakukan ketika kita memahami kerusakannya." Rangga mengangguk. Bayu berlari kembali ke arah mereka. "Ayo," teriaknya. "Yang sampai terakhir yang traktir es cendol." Mereka bertiga mulai berjalan lebih cepat, bukan sebagai keluarga sempurna, bukan sebagai cerita dongeng, melainkan sebagai orang-orang yang memilih untuk bertumbuh. Terkadang kita percaya bahwa kehilangan kendali adalah skenario terburuk yang mungkin terjadi, tapi yang benar-benar berbahaya adalah tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan ketika seseorang mencoba menjelaskan dirinya. Tidak mendengarkan ketika kebenaran ada di depan kita. Tidak mendengarkan ketika harga diri berbicara lebih keras daripada hati. Sari kehilangan pekerjaan, tapi mendapatkan martabat. Rangga kehilangan 5 tahun, tapi belajar menjadi ayah. Dan Bayu tumbuh memahami sesuatu yang banyak orang dewasa lupakan, bahwa cinta tidak dipaksakan, tapi dibuktikan, bahwa tanggung jawab tidak dibeli, tapi diemban, dan bahwa selalu ada kesempatan kedua jika kita bersedia berubah dengan sungguh-sungguh. Karena pada akhirnya bukan soal berapa banyak rumah yang kita miliki, bukan soal berapa banyak uang di rekening,
Bukan soal berapa banyak kesalahan yang kita buat, yang benar-benar penting adalah apakah kita punya keberanian untuk memperbaiki apa yang telah kita hancurkan. Dan kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, ingatlah sesuatu. Jangan pernah mengambil keputusan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Jangan pernah membiarkan harga diri memutuskan untukmu, dan jangan pernah meremehkan kekuatan kesempatan kedua, karena hidup selalu mengembalikan apa yang kita tanam. Dan terkadang, bahkan ketika kita percaya bahwa semuanya sudah hilang, cinta menemukan cara untuk membangun kembali semuanya.